Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan bagaimana strategi dan metode dakwah dari Sunan Muria sesuai tertulis dalam buku Atlas Wali Songo karangan Profesor Dr. Agus Sunyoto. Seperti apakah strategi dan metode dakwah dari Sunan Muria? Mari kita simak video kali ini. Dalam melakukan dakwah Islam, Sunan Muria memilih pendekatan sebagaimana dijalankan ayahandanya, yakni Sunan Kalijogo. Tradisi keagamaan lama yang dianut masyarakat tidak dihilangkan, melainkan diberi warna Islam dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan baru yang khas Islam. Demikianlah tradisi bancakan dengan tumpeng yang biasa dipersembahkan ke tempat-tempat angker diubah menjadi kenduri, yaitu upacara mengirim doa kepada leluhur dengan menggunakan doa-doa Islam di rumah orang yang menyelenggarakan kenduri. Dalam usaha menyiarkan ajaran Islam sesuai pemahaman masyarakat, Sunan Muria mengikuti jejak Sunan Kalijogo dan wali-wali yang lain, yaitu melalui bahasa tembang. Sebagaimana dimaklumi, menjelang masa akhir Majapahit terjadi kemerosotan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bahasa Sangsekerta dan bahasa Jawa kuno, yakni bahasa Kawi, yang tercermin pada keterputusan tradisi penulisan Kakawin, Tiruan, Kauya, Sangsekerta, dan Kidung, sebagaimana digunakan dalam karya-karya sastra pada zaman kejayaan Kediri hingga Majapahit. Para pujangga di era kerajaan-kerajaan Islam Jawa yang sudah sangat merosot pengetahuannya tentang bahasa Kawi dan penulisan Kakawin banyak menggunakan dengan macapat dan tembang gede. Mengenai kemerosotan pengetahuan bahasa dan penulisan Kakawin ini, Purbajaraka memaparkan pendapatnya ketika pada masa sesudah Majapahit para penyair tidak mampu lagi untuk memenuhi syarat-syarat persajakan Jawa kuno yang sukar itu, maka mereka melepaskan diri dari kaidah-kaidah yang mengatur panjang dan pendeknya suku-suku kata. Di Pulau Jawa, mereka tetap memakai bentuk baru itu untuk sementara waktu, tetapi kemudian sama sekali ditinggalkan, yaitu pada suatu saat yang rata-rata bertepatan dengan waktu ketika agama Islam masuk ke sini. Generasi awal masyarakat Islam yang keberadaannya dikembangkan Wali Songo dengan pengetahuan dan pemahaman yang terbatas pada tradisi Kakawin dan Kidung, kemudian mengembangkan tradisi penulisan tembang gede mentrum besar, sekalipun aturan persajakannya berdasarkan mentrum Kakawin dengan mempertahankan bait-bait yang terdiri atas 4 baris dengan sejumlah suku kata tertentu, tetapi mereka melepaskan sama sekali kaidah-kaidah mengenai kuantitas mentrum Kakawin. Para wali penyebar Islam bahkan mengembangkan lagi bentuk tembang gede menjadi tembang yang lebih sederhana, yaitu tembang tengahan yakni mentrum media dan tembang cilik yakni mentrum kecil. Jenis tembang gede disebut girisa. Tembang tengahan diklasifikasi menjadi 5 jenis, yaitu gambu, megatru, balabak, wirangrong, dan juru demung. Sedangkan tembang cilik diklasifikasi menjadi sekitar 9 jenis, yakni kinanti, pucung, asmaradana, micil, maskumambang, pangkur, sinom, dandanggula, dan durma. Di dalam tradisi penulisan tembang, masing-masing tokoh Wali Songo kecuali Sunan Ampel dan Sunan Gresik yang berasal dari Campa dihubungkan dengan berbagai penciptaan tembang. Tokoh Sunan Giri misal dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik yakni Sekar Alit jenis Asmaradana dan Pucung. Sunan Kalijogo dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik Sekar Alit jenis Dandanggula. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik Sekar Alit jenis Durma. Sunan Kudus dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik Sekar Alit jenis Maskumambang dan Micil. Sunan Derajat dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik Sekar Alit jenis Pangkur. Sunan Muria dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik Sekar Alit jenis Sinom dan Kinanti. Sunan Muria dikenal sebagai pendukung setia Kesultanan Demak. Ketika terjadi kekisruan dalam proses suksesi setelah mangkatnya Sultan Trenggana, Sunan Muria diketahui tetap setia mendukung para calon pengganti dari Demak, sehingga berseberangan dengan Sunan Kudus yang memihak Arya Penangsang. Boleh jadi karena kedudukannya yang penting sebagai pendukung Demak sekaligus putra dari Sunan Kalijogo, mertua Sultan Trenggana, pihak kesultanan memberikan pengawalan khusus kepada Sunan Muria. Hal itu terbukti dengan keberadaan 17 makam prajurit dan punggawa Demak di sekitar makam Sunan Muria,
Secara umum, cerita-cerita legenda menyangkut Sunan Muria tidak saja menuturkan bagaimana kesaktian, kedermawanan, kekeramatan, dan ketangguhannya dalam berdakwah melalui seni serta budaya. Sunan Muria juga dikisahkan bisa menciptakan suasana aman daerah sekitarnya dan rusuh dengan menaklukkan para begal dan perampok yang terkenal ganas dan kejam. Salah satu kisah legenda yang menuturkan bahwasanya Sunan Muria menaklukkan para begal dan perampok adalah kisah Kiai Masudi, yang semula adalah seorang perampok lalu sadar dan menyerah kepada Sunan Muria. Kiai Masudi yang sebelumnya dikenal ganas dan kejam itu setelah bertaubat dikenal sebagai orang yang sangat taat beribadah. Oleh karena itu, peranan Sunan Muria dalam pengembangan dakwah Islam di daerah Jepara, Tayu, Juwana, dan Kudus sangat besar. Maka makamnya sampai sekarang diziarahi oleh umat Islam sekitar maupun umat Islam dari daerah lain di Indonesia. Itulah kisah dari strategi dan metode dakwah dari Sunan Muria, apa yang tertulis dalam kitab atau buku Atlas Wali Songo karangan Profesor Dr. Agus Sunyoto. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Oke, dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.